Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama aku Budi. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang panduan prosedur pelayanan pemeriksaan yang ada di Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember beserta klinik-klinik yang melayaninya. Tapi sebelum itu, teman-teman udah pada tahu belum apa itu panduan prosedur pelayanan pemeriksaan? Nah, kalau belum, biar Budi jelaskan ya. Panduan prosedur pelayanan pemeriksaan adalah sebuah urutan atau tata cara yang harus dilalui dan dijalani oleh pasien yang datang ke sebuah rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Panduan ini dibuat supaya teman-teman yang mau berobat bisa memahami proses dan langkah apa saja yang akan dilalui. Selain itu, juga agar teman-teman gak bingung dan pada kesasar ya. Hihihihihihi. Setiap rumah sakit pasti punya yang namanya panduan prosedur pelayanan pemeriksaan loh. Tidak terkecuali Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember ini. Nah, jadi seperti apa sih proses pelayanan yang ada di RSD Dr. Subandi Jember? Let's check it out. Pertama, kedatangan. Kalau namanya datang, pastinya parkir dulu dong. Nah, kalian tahu gak di mana tempat parkir RSD Dr. Subandi? Tempat parkir di RSD Dr. Subandi terpisah menjadi dua tempat. Pertama, ada di pintu masuk sebelah timur. Dan kedua, berada di sebelah barat bagian depan dari lobi rawat jalan RSD Dr. Subandi Jember. Sebelum masuk, pengunjung harus mengambil karcis parkir sebagai bukti pada saat keluar nantinya. Setelah memarkir kendaraan, pasien bisa masuk ke lobi melalui pintu rawat jalan rumah sakit. Setelah masuk, hal pertama yang pasien lakukan adalah mengambil karcis nomor antrian dengan menggunakan mesin pendaftaran mandiri, yaitu APM atau Anjungan Pendaftaran Mandiri. Pasien juga harus menyiapkan beberapa berkas, seperti KTP dan KK bagi pasien umum yang baru pertama kali datang, atau kartu identitas berobat yang biasa disebut kartu kunjungan berobat bagi pasien yang sebelumnya pernah datang dan melakukan pengobatan di RSD Dr. Subandi Jember ini. Kartu kunjungan berobat tersebut berupa sebuah kartu dengan logo rumah sakit dan berisi data diri pasien seperti nama, alamat, dan nomor rekam medis. Khusus untuk pasien BPJS, harus membawa kartu BPJS-nya masing-masing ya. Di RSD Dr. Subandi Jember juga terdapat opsi pelayanan bagi anggota J Kuren atau Jember Pasti Kuren dengan syarat membawa KTP dan kartu rujukan J Kuren. Setelah itu, memilih jalur pendaftaran sesuai yang diinginkan, apakah umum, BPJS, ataupun asuransi tertentu. Serta, pasien harus memasukkan nomor handphone masing-masing pada mesin APM. Setelah itu, pasien bisa memilih klinik yang ingin dituju. Dan pasien akan mendapatkan karcis. Setelah mendapatkan karcis, pasien bisa menunggu untuk dipanggil sesuai nomor antrian yang didapat dan menunggunya di kursi tunggu yang tersedia. Pasien akan dipanggil berdasarkan urutan pendaftaran dan disiarkan melalui sebuah speaker. Selain itu juga akan muncul nomor antrian dan nomor loket yang harus dituju oleh pasien. Informasi tersebut akan muncul pada layar monitor yang berada di lobi rawat jalan tersebut. Setelah menuju loket, pasien akan diarahkan ke loket kasir untuk melakukan pembayaran biaya pendaftaran dan mendapatkan kwitansi pembayaran di loket kasir. Baik di lantai 1 maupun lantai 2 tergantung dari keberadaan kliniknya. Setelah itu, pasien diizinkan untuk pergi ke klinik masing-masing sesuai dengan klinik yang dipilih sebelumnya. Khusus untuk pasien BPJS dan J Kuren, tidak perlu melakukan pembayaran ya. Setelah melakukan pendaftaran dan pembayaran, kita akan diarahkan menuju poliklinik yang sesuai. Poliklinik adalah sebuah tempat di mana pasien akan dicek dan dites kesehatannya
sesuai dengan diagnosa penyakit yang dideritanya. Di RSD Dr. Subandi Jember sendiri, terdapat 17 poliklinik yang dapat melayani pasien setiap harinya. Wah, banyak sekali bukan? Bahkan, beberapa di antaranya merupakan klinik besar yang wajib ada pada sebuah rumah sakit. Karena klinik-klinik tersebut pasti akan melayani pasien secara masif. Wow, keren ya! Jadi, apa saja sih klinik yang ada di RSD Dr. Subandi Jember? Klinik-klinik tersebut adalah klinik penyakit dalam, klinik obsgin, klinik bedah, klinik kesehatan anak, klinik saraf, klinik jiwa, klinik mata, klinik THT, klinik kulit dan kelamin, klinik gigi, klinik kanker atau onkologi, klinik anestesia atau pembiusan, klinik gizi, klinik paru, klinik jantung, klinik urologi, dan yang terakhir adalah klinik eksekutif dan premium, di mana berisikan klinik dari beberapa pelayanan penyakit. Namun, khusus untuk pelanggan VIP. Wah, klinik apa aja ya itu tadi? Banyak banget. Santai, Budi bakal jelasin satu persatu. Pertama, klinik penyakit dalam. Klinik ini merupakan klinik yang cukup besar dan menerima banyak pasien setiap harinya. Klinik penyakit dalam akan melayani penanganan orang dewasa dan lansia dengan penanganan penyakit yang meliputi non-bedah. Klinik penyakit dalam memberikan penanganan kesehatan preventif, pemeriksaan fisik, memberikan penanganan darurat, dan sejenisnya. Klinik penyakit dalam ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam yang akan fokus pada pemeriksaan organ dalam yang meliputi alergi, pencernaan dan fungsi hati, metabolisme tubuh, kelainan darah, reumatologi, dan geriatri atau lansia. Untuk lokasi dari klinik penyakit dalam, yaitu berada di Gedung Rawat Jalan lantai pertama RSD Dr. Subandi Jember. Yang kedua adalah klinik kandungan dan kebidanan atau obsgin. Sesuai dengan namanya, klinik ini adalah klinik yang melayani pasien seputar kehamilan, persalinan, dan kandungan. Hal tersebut meliputi pemeriksaan ibu hamil, konsultasi gizi ibu hamil, konsultasi pra dan pasca melahirkan, perawatan pasca operasi sesar, dan juga penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kelainan kandungan, serta reproduksi wanita, seperti konsultasi periode menstruasi, penyakit menular seksual herpes genital atau HIV, nyeri haid, kontrasepsi, dan beberapa penyakit kandungan lainnya. Klinik ini terletak di Gedung Rawat Jalan lantai pertama RSD Dr. Subandi Jember. Ketiga, klinik bedah. Klinik bedah ini merupakan sebuah klinik yang memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan untuk pelayanan dalam proses pembedahan umum dan khusus, maupun kontrol setelah operasi. Pelayanan yang ditangani klinik bedah umum dapat berupa hernia, usus buntu, pengobatan luka, serta konsultasi seputar pembedahan. Sedangkan pelayanan yang dilayani oleh klinik bedah khusus antara lain bedah ortopedi, bedah saraf, bedah jantung dan pembuluh darah, bedah anak, bedah plastik, bedah urologi, bedah onkologi, dan bedah torak dan kardiovaskuler. Untuk lokasi dari klinik bedah adalah di Gedung Rawat Jalan lantai pertama RSD Dr. Subandi Jember. Keempat, ada klinik kesehatan anak. Sesuai dengan namanya, klinik ini melayani pemeriksaan, pengobatan, konsultasi, dan tindakan penunjang diagnostik khusus bagi anak-anak. Beberapa jenis penanganan yang dapat dilakukan di klinik kesehatan anak adalah evaluasi pertumbuhan dan perkembangan anak guna mendeteksi gangguan kesehatan, edukasi kepada ibu tentang informasi yang berkaitan dengan ASI, imunisasi anak, monitoring bayi prematur, penanganan kondisi yang bisa menyerang anak, permasalahan gizi, serta gangguan mental, dan termasuk penanganan khusus kelainan jantung anak oleh dokter spesialis jantung anak. Klinik kesehatan anak sendiri berada di bagian Gedung Rawat Jalan lantai kedua RSD Dr. Subandi Jember. Selanjutnya, klinik saraf merupakan sebuah klinik yang menangani dan melayani pemeriksaan kondisi dan mendeteksi gangguan pada sistem saraf tubuh, serta mendiagnosis penyakit saraf yang mungkin diderita pasien. Ditangani oleh dokter spesialis yang berpengalaman di bidangnya. Klinik ini melayani segala penyakit yang berkaitan dengan saraf, seperti stroke, epilepsi, tumor sistem saraf,
demensia, gangguan pergerakan, infeksi sistem saraf, dan lain sebagainya. Klinik ini terletak di bagian gedung rawat jalan, lantai pertama, RSD Dr. Subandi Jember. Selanjutnya, klinik jiwa. Klinik jiwa adalah klinik yang melayani pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan konsultasi berbagai penyakit yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Klinik ini dapat memberikan pelayanan seperti farmakoterapi, psikoterapi, dan psikiatri anak dan remaja. Klinik ini berada di bagian gedung rawat jalan lantai kedua, RSD Dr. Subandi Jember. Next, klinik mata. Klinik ini berfokus pada penanganan mata dengan melakukan pemeriksaan, pencegahan terhadap kerusakan, cedera, gangguan penglihatan, dan penyakit mata. Beberapa penyakit tersebut seperti glaukoma, penyakit kelopak mata, katarak, konjungtivitis atau infeksi mata, ablasi retina. Lokasi dari klinik mata berada di bagian gedung rawat jalan lantai kedua, RSD Dr. Subandi Jember. Selanjutnya adalah klinik THT atau telinga hidung tenggorokan yang berfokus pada penanganan permasalahan yang berhubungan dengan telinga, hidung, tenggorokan, serta kepala dan leher. Lokasi dari klinik ini berada di bagian gedung rawat jalan lantai kedua, RSD Dr. Subandi Jember. Selanjutnya, klinik kulit dan kelamin adalah sebuah poliklinik yang bertujuan untuk membantu pasien yang memiliki permasalahan kulit dan penyakit kelamin dengan didukung beberapa dokter spesialis kulit dan kelamin. Pada klinik ini, pasien dapat memeriksakan beberapa penyakit seperti infeksi dan alergi kulit, kanker kulit, dan penyakit kelamin seperti sifilis dan gonore. Lokasi dari klinik ini berada di bagian gedung rawat jalan lantai kedua RSD Dr. Subandi Jember. Selanjutnya, klinik gigi. Klinik ini merupakan klinik yang akan melayani pasien dengan penyakit seputar kesehatan gigi dan mulut, mulai dari pemeriksaan, pengobatan, dan pemberian tindakan medis seperti penambalan gigi, pencabutan, serta pembersihan karang gigi. Pasien akan dilayani oleh dokter spesialis gigi, seperti spesialis bedah mulut dan maxillofacial, spesialis konservasi gigi, spesialis kedokteran gigi anak, spesialis periodontia, spesialis orto, spesialis prosto, dan spesialis penyakit mulut. Pasien juga bisa melakukan konsultasi dan melakukan perawatan pada hal-hal yang berkaitan dengan gigi dan mulut. Untuk lokasi dari klinik ini berada di gedung rawat jalan lantai kedua RSD Dr. Subandi Jember. Selanjutnya, klinik kanker atau onkologi. Klinik ini adalah klinik yang khusus menangani hal-hal seputar penyakit kanker. Beberapa penyakit kanker tersebut seperti kanker kolon, kanker nasofaring, kanker payudara, kanker serviks, kanker ovarium, melanoma, dan leukemia. Klinik ini berada di bagian gedung rawat jalan lantai 1 RSD Dr. Subandi Jember. Selanjutnya adalah klinik anestesia atau pembiusan, yang merupakan klinik yang berhubungan dengan persiapan tindakan medis pembiusan bagi pasien sebelum menjalani operasi. Tujuan dari pembiusan tersebut tentunya untuk membuat pasien tidak merasakan nyeri, baik sebagian maupun seluruh tubuh, tergantung pada kebutuhan dan jenis operasi yang dijalankan oleh pasien. Pada klinik ini, pasien juga dapat berkonsultasi tentang keluhan dan tata laksana nyeri bersama dokter anestesi. Klinik ini berada di bagian gedung rawat jalan lantai kedua RSD Dr. Subandi Jember. Selanjutnya juga terdapat klinik gizi. Klinik ini merupakan sebuah klinik yang melayani pasien yang memiliki permasalahan seputar gizi dan nutrisi. Pada klinik ini juga terdapat ahli gizi yang dapat membantu mengatasi permasalahan gizi dan nutrisi yang diderita pasien. Klinik gizi terletak di lantai 1 gedung rawat jalan Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Klinik jantung. Klinik jantung merupakan salah satu klinik rawat jalan dengan fokus layanan pasien yang mengalami kelainan atau gangguan jantung dan pembuluh darah. Beberapa jenis penyakit yang dapat dilayani pada klinik ini adalah penyakit jantung koroner, gagal jantung, angina pectoris atau nyeri dada, dan screening pemeriksaan jantung. Klinik ini berada di lantai 1 gedung rawat jalan RSD Dr. Subandi. Selanjutnya adalah klinik paru. Klinik ini melayani pemeriksaan serta pengobatan penyakit yang berhubungan dengan paru-paru, seperti TBC, pneumonia, asma, bronkitis, gangguan pernapasan,
dan beberapa penyakit paru lainnya. Klinik ini berada di lantai 1 gedung rawat jalan RSUD Dr. Subandi, Jember. Klinik urologi merupakan sebuah klinik yang berkaitan dengan kesehatan saluran kemih, mulai dari ginjal, ureter, kandung kemih, uretra, dan prostat. Melayani berbagai masalah kesehatan, seperti batu saluran kemih, pembesaran kelenjar prostat, dan infeksi saluran kemih. Untuk lokasi dari klinik ini, berada di lantai 1 gedung rawat jalan RSUD Dr. Subandi, Jember. Dan selanjutnya adalah klinik eksekutif dan klinik premium. Klinik eksekutif merupakan klinik yang melayani hampir seluruh penyakit. Namun khusus bagi pasien dengan kelas VIP, klinik ini berada di gedung rawat jalan lantai kedua RSUD Dr. Subandi, Jember. Sedangkan klinik premium melayani semua pasien, baik umum, BPJS, dan asuransi pada sore hari sesuai jadwal poli yang dituju masing-masing. Yang dapat dilayani pada klinik premium adalah klinik kesehatan anak, klinik bedah anak, klinik gigi dan mulut, klinik anestesi, klinik ortopedi, dan lain sebagainya. Setelah datang dan melakukan pemeriksaan pada setiap klinik yang ada sesuai dengan penyakitnya, maka pasien akan diarahkan untuk pulang atau melanjutkan ke rawat inap apabila diperlukan. Apabila pasien dinyatakan harus melakukan rawat inap, maka dia harus menetap dan menginap di RSUD Dr. Subandi, Jember guna mendapat perawatan dan penanganan lebih lanjut. Sedangkan apabila pasien dinyatakan hanya rawat jalan, maka akan diperbolehkan untuk pulang. Bagi pasien yang telah selesai melakukan pemeriksaan dan tidak diharuskan untuk rawat inap, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengambilan resep obat bagi pasien yang mendapatkan resep obat. Pengambilan tersebut dapat dilakukan di apotek yang berada di lantai 1 dan 2 gedung rawat jalan RSUD Dr. Subandi, Jember. Sembari menunggu proses pengambilan obat oleh apoteker, kita bisa melakukan pembayaran terlebih dahulu pada kasir yang berada di depan apotek tersebut. Teruntuk pasien BPJS, tidak perlu melakukan pembayaran, hanya tinggal menunggu obatnya saja. Setelah itu, kita sebagai pasien dapat mengambil obat dengan resep yang telah diberikan sebelumnya, dan akan diperbolehkan untuk pulang. Nah, sudah jelas kan teman-teman? Jadi, kurang lebih seperti itulah prosedur pelayanan pemeriksaan yang ada di RSUD Dr. Subandi, Jember. Jadi setelah ini, teman-teman gak akan kebingungan lagi nih ketika akan melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Ketika kita merasa sakit, tidak perlu ragu-ragu lagi untuk datang ke rumah sakit. Terlebih setelah kita mengetahui bagaimana proses dan alur pelayanan yang harus dilalui oleh pasien. Sekian dari saya, Budi. Terima kasih sudah menonton dan tetap jaga kesehatan ya teman-teman semua. Goodbye!